Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami semuanya boleh memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau, dan kami percaya hadirat Allah turun atas setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus ada di tempat ini mengurapi hamba-Mu, mengurapi semua jemaat-Mu, jauhkan setan iblis pengacau Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu nyata di dalam segala firman-Mu, dan kami pulang membawa berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat tahun baru 2026. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, 2026 dunia bilang, semua orang di dunia bilang 2026 gelap. 2026 mengerikan. Tapi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, hidup dalam berkat Tuhan, hidup dalam lindungan Tuhan, tidak takut bahaya karena Yesus selalu memegang tangan kita. Haleluya. Jadi saudara harus percaya walaupun sana sini gonjang-ganjing, tapi anak-anak Tuhan selalu hidup di dalam berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan itu sungguh indah. Sungguh hidupnya tenang, damai. Walaupun 2026 ada perang, katanya perang dunia ketiga. Kita ini bisa apa? Kita ini cuma bisa berdoa. Kalau Donald Trump menyerang Venezuela, dan nanti ada beberapa negara lagi yang diincar. Terus di Iran, mengerikan sekali. Saya kalau lihat di Iran itu internet mati. Kalau sudah internet mati, itu bagaimana kita bisa bekerja? Kemudian semua listrik mati. Di sana banyak kekacauan. Yang meninggal itu ribuan orang. Jadi kita hanya bisa berdoa untuk dunia. Bukan untuk diri sendiri. Tapi kita berdoa yang terpenting adalah untuk kesejahteraan kota, untuk kesejahteraan Indonesia, untuk kesejahteraan dunia, supaya dunia aman, tentram, damai, dan dunia boleh berbahagia bersama Kristus. Jiwa-jiwa dimenangkan dan seluruh dunia bertobat, maka kita percaya itu akhir zaman. Saudara-saudara yang tema pada siang hari ini, pagi hari ini adalah mengandalkan Tuhan. Saudara tahu ayat yang sudah terkenal, Yeremia 17 ayat yang 5 sampai 7. Yeremia 17 ayat yang kelima sampai ke-7. Saya bacakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang pasir yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup hanya mengandalkan Tuhan. Kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, hidup kita ini tidak pernah takut. Kita tidak pernah takut sakit, tidak pernah takut sakit ekonomi,
tidak pernah takut dengan hal-hal yang mengerikan. Karena kita percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, kekuatan kita hilang. Tidak ada kekuatan dalam mengandalkan diri sendiri. Sering kita ini mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kalau sudah sakit parah baru cari Tuhan. Kalau masih biasa-biasa masih pakai kekuatan sendiri. Saudara-saudara yang kekasih. Saul, saya kasih contoh Saul. Saul itu jahat apa baik? Halo? Saul itu jahat, ya. Dia terus kepingin membunuh Daud karena dia iri hati sama Daud. Saudara-saudara yang kekasih, pada saat Saul terjepit, pada saat dia menghadapi orang Filistin, dia berdoa berseru kepada Tuhan. Tuhan jawab apa enggak? Tuhan jawab Saul apa tidak? Halo? Coba 1 Samuel 28 ayat 5 sampai 7. 1 Samuel 28 ayat 5 ya. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka nomor 1 apa? Takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. 6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi apa? Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. 7. Lalu berkatalah Saul, nah saudara-saudara yang kekasih, ayat 6, Saul berdoa minta pertolongan Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Waduh, bingung, gemeter. Saul, ini gimana? Saya diserang orang Filistin. Saudara-saudara terus bingung cari apa? Ayat 7. Lalu berkatalah Saul kepada pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah dukun ini, ya. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Di sini saudara-saudara, pada saat dia takut, pada saat dia diserang, saudara-saudara yang kekasih, dia gemetar, dia bingung karena dia tahu hatinya jahat. Dia berseru kepada Allah, tapi tidak ada jawaban. Saudara-saudara yang kekasih, banyak di antara kita yang berdoa tapi belum dijawab oleh Tuhan. Kita bilang apa? Tuhan tidak mendengar doa kita, Tuhan tidak sayang kita, Tuhan membiarkan kita susah, membiarkan kita sengsara. Padahal yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala dosamu, segala kejahatanmu. Amin. Jadi kalau doa tidak dijawab oleh Tuhan, saudara koreksi diri. Kadang-kadang Tuhan bilang tunggu. Kadang-kadang Tuhan menjawab secara instan. Wah, luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih, kalau engkau kepingin doa dijawab oleh Tuhan, hidup hanya mengandalkan Tuhan. Kalau mengandalkan Tuhan, pasti kita mengandalkan firman-Nya. Dan di dalam firman Tuhan itu tidak ada kejahatan. Tapi semua kudus, semua yang suci, semua yang manis didengar, itulah semua yang berasal dari Tuhan. Amin. Jadi kalau di dalam hati ini penuh, bukan jahat-jahat bunuh orang, enggak. Tapi dalam hati ini penuh iri dengki, sakit hati, dendam, benci, kepahitan. Saudara-saudara, itulah merupakan satu kejahatan. Karena kenapa saya katakan kejahatan? Karena dengan perbuatan kita seperti ini, kita ini sedang meracuni tubuh kita sendiri. Dan pada saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan bilang, engkau tidak layak. Siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, hidup mengandalkan Tuhan itu indah. Yang pertama, janganlah kita memakai kekuatan sendiri. Ya,
Karena orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kehebatannya sendiri, ya, saudara-saudara, itu akan kecewa. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, maka kita akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Bahagia, indah. Contoh kekuatan sendiri. Kalau saudara kerja, saudara sukses. Suami-suami sukses. Wah, merasa ini. Siapa dulu dong gua? Nah, ini saudara-saudara. Itu harus dibuang. Ya. Kalau suami diberkati itu karena Tuhan. Kalau yang kerja istrinya diberkati itu karena Tuhan. Istri juga ada yang istri yang bekerja gajinya lebih banyak. Waduh, tingkahnya tidak karu-karuan. Saudara-saudara, meremehkan suaminya, merasa diri hebat, itu tidak boleh. Karena kalau kita memakai kekuatan sendiri, Tuhan lepas tangan. Amin. Hati-hati. Kalau kita pakai power sendiri, Tuhan tidak mau bersama-sama dengan kita. Karena tidak butuh Tuhan. Orang yang punya kekuatan itu tidak butuh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ada teman saya itu menyekolahkan anaknya di luar negeri. Saudara tahu kalau sekolah di luar negeri itu otomatis harus punya modal. Ya. Nah, kalau enggak, kira-kira kuat enggak ya? Tuhan gimana ya Tuhan ya? Nah, enggak, pakai kekuatan sendiri. Setiap ketemu, aduh kepalaku pusing. Aku harus menyediakan uang. Aku harus menyediakan uang setiap 6 bulan. Harus menyediakan uang 400 juta. Kalau enggak kuat, jangan. Jadi kalau pakai kekuatan sendiri rasanya, aku mampu, aku bisa, aku bisa. Saudara-saudara, akhirnya apa? Stres. Setiap ketemu, aduh, kepalaku pusing, katanya. Aku harus menyediakan uang sekian-sekian. Nah, siapa yang suruh? Dimanapun berada, enggak usah. Kalau kurang mampu, jangan pakai macam-macam. Saudara-saudara, saya cuma ngitung. Bayangkan ya, dalam satu semester itu 6 bulan ya. Nah, dalam satu semester 400 juta. Kalau dikalikan andai katalah 3 tahun, berapa? 6 kali 400, 2,4 M. Terus cucu saya bilang gini, cucu saya ini mau kepingin setelah lulus SMA, dia akan otomatis kepingin kuliah. Terus mamanya bilang, ayo kamu kuliah aja di Australia, nanti sambil kerja. Terus dia ngomong apa? Ya luar biasalah Tuhan itu. Mama ndak ngitung ya. Kuliah di Australia itu berapa M akhirnya? Ya, untuk apa? Kuliah di sini aja ndak apa-apa. Terus uangnya bisa buat modal buka toko. Oh amin, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Dikasih hikmat sama Tuhan. Jangan nanti sekolahnya, saya cuma ngitung. Kalau sekolahnya ngabisin uang sekian, yaitu ya puji Tuhan. Tapi kalau gajimu 30 juta, kamu berapa tahun? Mungkin 10 tahun baru balik modal. Nah ini di sini harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Dimanapun anak kita sekolah, kalau Tuhan berkati, saudara-saudara yang kekasih, kalau Tuhan memberkati, kalau Tuhan sudah buka pintu, itu luar biasa. Amin. Jadi saudara-saudara yang kekasih, janganlah mikir, oh aku kaya, uangku banyak. Seorang ibu kena sakit kanker, kaya raya. Terus kena sakit kanker, dia tidak kaget. Ya sudah, aku ke luar negeri, uangku banyak. Nah ini, bukan Tuhanku dahsyat, bukan. Tapi uangku banyak. Nah ini, pakai kekuatan uangku banyak. Saudara-saudara, di luar negeri dioperasi, terus di kemo. Habis gitu tumbuh lagi, operasi lagi, kemo lagi. Sampai kemo berapa kali. Akhirnya dia bilang, akhirnya uangnya menipis.
Akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, uang tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, sakit apapun saat ini, saudara percaya, sakitku biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Haleluya. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, percaya, sembuh, aku pasti sembuh. Bagi Tuhan itu soal kecil untuk menyembuhkan kita. Menyembuhkan sakit kita, menyembuhkan ekonomi kita itu seperti membalik tangan. Jadi kenapa kita tidak mengandalkan Tuhan? Nah, di sini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, makanya jangan pakai kekuatan sendiri. Seperti barusan tahun lalu, akhir-akhir tahun, Bitcoin itu hancur, ya. Orang ini banyak yang naruh uang di situ, akhirnya uangnya amblas. Ada yang nyetir mobil, begitu dengar langsung mati waktu nyetir mobil. Nah ini, karena di mana hartaku berada, di situ hatiku berada. Nah di sini saudara-saudara banyak yang mati bunuh diri. Karena apa? Nah ini, harus sudah siap kalau mau ikut seperti itu. Ada naik, ada turun. Jangan nanti kalau turun tidak siap bunuh diri. Nah, saudara-saudara, masuk rumah Tuhan apa enggak ya? Orang yang bunuh diri. Halo, tidak ada tempat di surga. Amin. Nanti sakit sedikit, tidak sembuh-sembuh juga mau bunuh diri. Mau bunuh diri ada enggak tempat di surga? Tidak ada. Karena engkau tidak percaya kepada Tuhan. Nah, seperti ini yang lagi marak ini, itu investor kripto. Nah, saudara-saudara yang kekasih, perkataan-perkataannya itu selalu berlawanan dengan firman Tuhan. Dia bilang apa? Orang kalau miskin tuh goblok. Enak kalau ngomong ya, itu ngomong di medsos loh. Lo miskin goblok katanya. Nah itu kan minta ditapuki orang ya. Nah, iya toh. Orang miskin dibilang, sudah miskin dibilang goblok. Nah saudara-saudara, dia investor kripto, dia itu punya sekolah. Jadi sekolah itu kayak ngejot orang-orang supaya masuk ikut kripto. Nah akhirnya saya tidak ngerti ya toh, kekayaannya sampai triliun. Nah di situ saudara-saudara yang kekasih, waduh kalau ngomong, orang yang suka lihat TV, hati-hati ya, jangan suka lihat TV. Kan buang waktu, memang buang waktu betul. Mama saya kalau lihat TV katanya, TV-nya saya lempar. Loh, kok berani-berani ya? Ini buang waktu katanya. Untung kon duduk jadi anakku. Iya toh. Kalau jadi anakku payu. Dipecel. Nah, supaya apa? Anak itu dididik supaya dia disiplin, supaya dia tahu firman, supaya dia tidak jatuh di dalam kesombongan. Kalau sekarang dia punya mobil, McLaren, dipamerin sampai foto jepret di mukanya mobilnya, untuk apa? Saudara tahu McLaren itu harganya berapa? Sekitar 30 M. Ya, jadi ya betul lah, dia orang kaya. Tapi saat ini dia dalam masalah. Dalam masalah apa? Dia dilaporkan sama orang-orang yang di bawah dia. Katanya orang-orang ini tertipu. Ada yang 3M, ada yang 2M, ada yang waduh banyak. Jadi sekarang ini dia bermasalah di kantor polisi. Orang yang nge-gym goblok katanya. Ya, lo nge-gym goblok. Ya toh, miskin katanya goblok. Ya toh, kalau beli mobil tuh mobilnya apa? Jelek, goblok. Loh, kayak apa kok kayak gitu? Ya toh, dia tidak mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih. Jadi hidup kita ini kalau mengandalkan Tuhan itu luar biasa. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Yang kedua, kita andalkan firman Tuhan. Amin.
Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi saudara-saudara kalau dengar firman Tuhan, saudara percaya firman Tuhan ya dan amin. Kalau dengar firman Tuhan, firman-Nya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kenapa hidup ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan ketidakpercayaan? Kenapa lihat masa depan kadang-kadang 2026 ada apa ya? Nanti Indonesia listrik mati, air mati semuanya. Kita mengandalkan siapa? Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau semua mati ya semua merasakan. Listrik mati, air mati. Kita tidak ngerti. Tapi kita tetap percaya, kita mengandalkan Tuhan, saudara-saudara yang kekasih. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang mengubah hidup kita itu adalah firman Allah. Firman itu ialah Allah sendiri. Amin. Jadi kekuatanmu itu ada di dalam firman Tuhan. Kalau engkau tidak pernah baca firman Tuhan, bagaimana engkau melakukan? Kalau engkau membaca firman Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Percaya, Yesaya 43 ayat 1 sampai 3. Yesaya 43 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan. Nah, sebentar ya saya bacakan ayatnya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Jadi jangan takut. Terus, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Amin. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Amin. Apabila engkau berjalan melalui api, ya, ini mengerikan. Ini finish sudah kalau melalui api, ya. Engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Ini firman Tuhan. Kita pegang teguh firman Tuhan. Coba Yesaya 44 ayat 1 sampai 3. Yesaya 44. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub, hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Amin. Dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Amin. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tidak ada yang susah. Amin. Anak cucu semuanya diberkati oleh Tuhan. Kalau kita tidak pernah baca firman ini, terus kita ini, Tuhan pada saat ada masalah, Tuhan anak saya ada masalah begini-begini. Cari firman Tuhan, maka kekuatan itu ada di dalam hidupmu. Kalau kita ada masalah tergesa-gesa, waduh bingung tidak karu-karuan. Seperti orang yang tidak mengenal Allah. Seorang pendeta, Derek Prince, itu seorang pendeta yang terkenal di Amerika. Derek Prince ini biasa khotbahnya di Gedung Putih. Jadi saudara tahu ya betapa dia sudah dipercaya oleh Gedung Putih untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi saudara-saudara, di dalam keluarganya istrinya itu punya penyakit. Kakinya itu bengkok. Terus sakit, apalagi hawa dingin ya. Sakit sekali sampai dipukul-pukul kakinya.
Saudara-saudara yang kekasih, mereka berdoa terus, memohon, ya. Memohon apa? Kesembuhan. Derek Prince dan istrinya memohon kesembuhan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu hari Tuhan berbicara kepada Derek Prince. Pada waktu dia berdoa, Tuhan bicara sama dia. Saudara yakin Tuhan berbicara kepada kita? Amin. Kalau kita mau Tuhan berbicara kepada kita, harus intim dengan Tuhan. Amin. Intim dengan Tuhan dalam apa? Dalam doa, dalam segala sesuatu. Contohnya, saudara-saudara yang kekasih, Derek Prince, waktu berdoa, ini orang yang sudah hebat, sudah terkenal, tapi masih dibilang sama Tuhan, kamu salah dalam berdoa. Yang kamu ucapkan di dalam doa itu cuma minta, minta, minta. Biasa toh kita? Derek Prince minta sembuh, 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 istriku sembuh, sembuh, tapi tidak kunjung sembuh. Saudara-saudara, sama dengan kita. Tuhan berkati aku, nanti aku bangun gereja, nanti aku melayani Tuhan. Waduh, janjinya muluk-muluk. Ya, saudara-saudara. Terus Derek Prince tanya sama Tuhan, loh Tuhan, salahnya di mana? Nah, saudara-saudara yang kekasih, letaknya kesalahan adalah kamu itu minta terus, mohon terus. Mulai hari ini ubah doamu. Saudara-saudara yang kekasih, diubah kayak apa Tuhan? Nah, saudara-saudara, kamu harus bilang, nah ini berlaku untuk kita. Amin. Kita semua yang ada di tempat ini. Ubah doamu. Kamu harus bilang, terima kasih Tuhan Yesus, istriku sudah sembuh. Amin. Coba katakan, terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah sehat. Ayo 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah sehat. Ayo lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah sehat. Haleluya. Yakinkan dalam hati kita. Jadi seperti Derek Prince tadi, disuruh bilang terima kasih. Ada ayatnya enggak? Kalau disuruh, kalau berdoa, ya, bilang terima kasih, saya sudah sembuh. Nah, kalau engkau berdoa, nah, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Amin. Markus 11 ayat 24. Kita buka Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Nah ini saudara-saudara, ya, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Amin. Katakan, aku telah menerimanya. Amin. Aku telah menerimanya. Haleluya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Hari ini masalah kita apa? Setiap orang tidak sama masalahnya. Tapi saudara-saudara, mungkin ada yang butuh rumah, minta sama Tuhan. Hari ini Tuhan, aku tidak mau kontrak lagi. Putus hubungan dengan kontrak. Amin. Bisa enggak saudara dengan percaya mengatakan, putus hubungan dengan kontrak? Amin. Aku percaya Tuhan kasih rumah saya, rumah yang besar untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya kalau minta jangan nunggu rumah besar untuk saya Tuhan, nanti buat pamer sana pamer sini. Tidak dikasih. Ya, tapi kalau saudara bilang sama Tuhan, saudara ngomong hari ini, nanti kalau saudara dapat mujizat, saksi di sini. Amin. Karena kesaksian-kesaksian yang seperti ini banyak yang saya sama Pak Edi mengalami. Jadi Markus 11 ayat 24 itu harus menjadi pegangan kita. Jangan merengek terus, ngemis terus sama Tuhan. Tuhan itu Bapak kita. Dia Raja. Kita ini anak siapa? Anak Raja. Loh baru melek loh, kita anak Raja.
Ada yang susah enggak? Anak raja ada yang kekurangan apa enggak? Halo? Enggak ya? Amin ya. Hidup berkelimpahan, sehat, kuat. Tuhan, kami percaya bahwa berkat Abraham 3 ganda itu menjadi milik kami. Berkat kehidupan yang kekal, berkat secara materi, berkat secara jasmani, sehat. Nanti minta uang terus tapi hidupnya sakit-sakitan, jalan tidak bisa, pandai bisa. Untuk apa? Nah, berkat Abraham 3 ganda harus menjadi milik kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, itu firman itu luar biasa. Kalau saudara baca tiap hari tidak akan pernah ada habisnya. Di sini firman-firman yang kita baca itu nutrisi buat kehidupan kita. Vitamin. Vitamin untuk kita. Pada saat baca firman itu rasanya ada sukacita yang luar biasa. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka aku akan bertindak. Biasanya serahkanlah masalahmu kepadaku saja, Tuhan tidak bertindak. Tapi hari ini firman mengatakan Tuhan bertindak apapun masalah kita. Ya, sekecil, makanya kalau ada masalah sekecil-kecilnya itu cari Tuhan. Saya ini pernah kepingin makan puyung hai, ya. Puyung hai itu kan biasa, ya toh. Terus anak saya waktu pergi saya bilang, Mama titip puyung hai ya, nanti kalau pulang, oh iya ya mah, gitu. Nah kira-kira 1 jam lagi puyung hainya datang. Terus loh, katanya Pak Edi pakai Gojek katanya gitu. Oh jadi sudah, saya pikir anak saya daripada dia ribet digojekan gitu loh ya. Wah kita makan berdua habis puyung hai 1 porsi ya. Terus malam anak saya pulang. Puyung hainya enak, tak bilang gitu. Loh, mah, aduh mah, aku lupa ndak beli. Loh, kamu ini, kamu ini mabuk ya? Itu puyung hai sudah tak makan habis. Sama papa tadi. Hah? Puyung hainya siapa katanya? Bingung, ya. Terus saya tanya sama Pak Edi. Loh, tadi yang kamu terima tuh dari mana? Ya Gojek katanya. Lu itu punyanya orang kesasar. Aduh, saya ini ya sampai gini. Kasihan ini pasti Gojeknya ganti. Iya toh? Tapi ya kita sudah makan habis, mau cari dia di mana? Enggak tahu. Nah ini loh, kadang-kadang kita cuma ngomong, Tuhan, aku ini kepingin makan puyung hai. Loh kan biasa toh. Iya toh? Kecuali aku, waduh Tuhan, aku minta makanan di hotel mewah berbintang yang per orang 1 juta gitu ya. Ini ndak, biasa-biasa aja gitu. Nah jadi saudara-saudara, hal sekecil apapun itu Tuhan tahu, Tuhan dengar, dan Tuhan menjawab doa setiap kita. Karena kita ini orang yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Amin. Katakan aku adalah orang-orang benar. Haleluya. Aku adalah orang-orang benar yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Jangan terus merasa aku berdosa, aku berdosa. Dosa sudah ditanggung di kayu salib. Dan saat ini pengharapanmu hanya kepada Tuhan saja. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kesaksian-kesaksian indah, luar biasa yang mengandalkan Tuhan. Saya pernah kehilangan rumah. Ya pokoknya ya singkat ceritanya rumah saya hilang. Waktu itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 90. Pokoknya saya ditipu teman. Nah saudara-saudara yang kekasih. Terus kita ini kontrak. Itu diizinkan Tuhan. Diproses Tuhan, dibentuk Tuhan supaya indah di hadapan Tuhan. Amin. Kadang-kadang kalau kita ada masalah, Tuhan, kenapa kok masalah terus Tuhan? Saudara lihat itu di Alkitab, banyak itu yang dapat masalah. Seperti Yusuf, saudara tahu, dia tidak tahu rancangan Tuhan itu kayak apa, tapi dia tahu yang terbaik Tuhan beri untuk dia. Walaupun dia melalui berbagai macam, ya setelah dia dimasukkan ke dalam sumur, dia dijual di Mesir, kemudian dia dijatuh di tangan
Potifar dan kemudian dia masuk penjara. Akhirnya, nah saudara-saudara, akhirnya aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Terus apa? Mendatangkan? Ya wis. Karena apa? Karena apa? Maaf. Saya waktu Natal di beberapa tempat saya akhiri dengan kuis, ya. Nah, di gereja saya waktu itu kita Natalan para pekerja. Saya kasih kuis Alkitab. Lah, yang jawab ini cuma 10%. Loh, yang pakai dasi, pakai jas ini kayak apa? Nggak usah topengan. Ya toh? Saya sampai gini, Pak, ini harus diadakan sekolah teologi. Saudara-saudara, kalau kita tidak baca firman, ditanya, sampai saya cuma tanya yang gampang-gampang. Loh, tidak ada yang jawab. Yang jawab cuma 1-2 orang itu terus. Saya bilang, stop, yang sudah dapat hadiah tidak boleh jawab lagi. Ya, terus itu yang jawab. Saudara-saudara, yang lain ini kayak apa? Tempolong-polong, ya. Cuma dengar orang ngomong, ya toh, cuma dapat hadiah, kucuk maju gitu. Jangan mau seperti itu. Motivasi kita ikut Tuhan itu apa? Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, sampai saya ini cuma tanya, Matius 6:33. Oh, ada yang bisa. Oh, haleluya. Kalau sampai Matius 6:33 tidak bisa, itu kebangetan. Ya, Yohanes 3 ayat 16 masih lolak-lolok. Loh, hei tidur ya? Saya tanya. Yohanes 6 ya, Yohanes 3 ayat 16. Ya, tidak bisa. Terus ikut Tuhan ini caranya gimana? Tiap hari itu loh, saudara-saudara yang kasih baca Alkitab tuh paling banyaklah setengah jam. Paling banyak setengah jam. Waktu itu saya cuma gini, saudara-saudara, sampai saya tanya, mamanya Yusuf siapa? Loh, tidak ada yang tahu. Emboke Yusuf siapa? Loh, tidak ada yang tahu. Kebangetan. Ini kan sekolah minggu. Ya sudah, sekarang emboke Yakub. Nah, tidak tahu. Nah, terus ini saudara-saudara melayani, shalom, puji Tuhan, pakai dasi, pakai jas, itu dalamnya kosong. Pada saat terjadi badai, engkau tidak sanggup, engkau tidak tahu jalan keluarnya. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau percaya, finishnya pasti indah. Pasti Tuhan sudah memberikan kemenangan. Bahkan kita percaya kita ini lebih dari pemenang. Ayo katakan 2-3, kita lebih dari pemenang. Ayo tangannya biar mantap. Kita lebih dari pemenang. Ayo kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ini jangan saya tok yang ngotot, ya. Tapi saya percaya kita semuanya ini bersukacita di dalam Tuhan. Terus saya kuis lagi di antara para orang-orang yang biasanya itu ini loh, agak ekonomi ke bawah, ya. Terus saya kasih itu ayat-ayat itu loh, diakonia, ya, dari diakonia. Saya kasih kuis. Saya dikaget, saudara-saudara. Saya pikir, oh gimana melempem. Iya toh, saya pikir gitu. Ya toh, saudara-saudara yang kasih. Saya kaget. Yang jawab itu balapan. Oh haleluya. Jadi mereka kalau ada firman tuh nyatet, itu benar-benar nyatet.
Ya, bukan cuma pura-puranya pura-pura kayak orang rajin, tapi saudara-saudara, mereka jawabnya itu gantian dan berlomba. Nah, kan berlomba, loh meskipun dikasih hadiah, tapi kalau mereka enggak ngerti mau hadiah apa? Enggak ada, iya toh? Tapi di sini saya lihat, wow, orang-orang diakonia luar biasa. Saya cuma mikir loh, kadang-kadang gini, aduh Tuhan, orang-orang diakonia ini juga kasihan loh Tuhan, ya toh. Kadang-kadang saya mikir mereka ke sana kemari, ke gereja sana sini, apa motivasinya? Saya tidak tahu dan saya tidak menjadi hakimnya, tapi Tuhan sendiri yang menghakimi mereka. Jadi saudara-saudara, urapi mereka Tuhan, urapi Tuhan, supaya tidak ada satupun dari mereka yang tidak masuk dalam kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, nah kalau kuis di antara hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, nah itu saya lebih senang lagi, ya senang lagi. Karena apa? Ya memang mereka hamba Tuhan, jadi jawabnya itu cepat, gitu loh. Nah saudara-saudara yang kekasih, karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu menguatkan setiap kita. Daud itu sangat baik, ya. Daud itu sama Saul itu berlawanan. Kalau Saul itu jahat, Daud ini baik. Makanya di dalam setiap doanya Tuhan mendengar dan Tuhan langsung menjawab. Saudara-saudara yang kekasih, dia itu berapa kali kalau Saul itu mau mati sudah mati di tangannya Daud, tapi dia tidak mau membunuh Saul, ya. Padahal Saul itu kalau nyari Daud, ayo saya mau bunuh Daud, nyari cuma Daud satu orang, dia bawa pasukan berapa? 3.000 orang, hanya Daud. Tapi Tuhan berkuasa untuk melindungi Daud. Walaupun sampai 3.000 orang yang nyari, tapi dia tetap aman di tangan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, pada saat dia berdoa, Daud berdoa, Tuhan menjawab dia. Karena dia orang baik. Waktu Saul istirahat, buang hajat, itu ayatnya saya catat apa enggak ya? Nah, saya ceritai aja. Itu sebetulnya Daud tuh bisa membunuh dia waktu itu. Terus teman-temannya Daud bilang, ayo ini waktunya sekarang, bunuh dia, bunuh dia. Tapi Daud bilang, dia itu orang yang diurapi oleh Tuhan menjadi raja. Aku tidak punya hak untuk membunuh dia. Dia cuma memotong ujung jubahnya Saul, supaya Saul tahu, ini loh, kalau aku mau bunuh kamu, bisa. Nah saudara-saudara, itu waktu itu Saul waktu itu Saul lengah. Kedua kalinya juga pernah Saul lengah. Tapi waktu itu Saul capek ya, nyari Daud, terus dia istirahat tidur-tiduran. Nah, saudara-saudara, waktu itu sekawanan Daud bilang, bunuh dia, sekarang waktunya kamu bunuh. Tetap Daud tidak mengindahkan kata-kata teman-temannya. Dia bilang, ini Saul orang yang diurapi Tuhan. Aku tidak berhak untuk membunuhnya. Demikian juga dengan kita. Orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, jangan diganggu. Kalau tidak mau kita dapat masalah. Jadi orang yang diurapi oleh Tuhan, mau tingkahnya kayak apa, mau modelnya kayak apa, kita tetap no comment. Amin. Itu urusannya Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, orang yang mengandalkan Tuhan, saudara percaya bahwa Daud setelah itu, saudara tahu Daud itu baik, ya, baik luar biasa. Pada saat ini saya pecah lagi, ya. Pada saat dia berperang, waktu itu dia kalah. Istri dan anak-anaknya semuanya, dan istrinya rakyat, istri anak semuanya dijadikan kayak jarahan, ya. Nah,
bukan cuma itu, tapi juga harta mereka semuanya dijarah, rumah di bumi hanguskan. Nah, di situ dia berdoa tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku perbuat Tuhan? Apakah aku bisa mengejar mereka? Tuhan bilang, kejar mereka. Wah, ini jawaban Tuhan, ini jawaban yang tepat. Jadi kalau Tuhan berbicara kepada kita, kita ini harus yakin yang terbaik itu pasti suara dari Tuhan. Jangan sampai nyusup setan masuk. Nah, saudara-saudara yang kekasih, waktu Daud mengejar, betul, itu pasukan waktu itu belum sampai ke tempatnya. Wah, di situ Tuhan beri kemenangan yang luar biasa. Istri anaknya semuanya kembali utuh dan jarahannya juga berlipat-lipat. Saudara-saudara yang kekasih. Terus apa yang dilakukan oleh pasukan? Waktu sampai di Israel, pasukannya bilang, yang tidak ikut berperang, jangan dikasih jarahan. Saudara-saudara, Daud bilang apa? Jangan kita berbuat seperti itu. Biarlah istri dan anak-anak mereka itu semuanya kembali kepada mereka dan jarahan ini kita bagi rata. Amin. Nah, di sini jadi Daud ini saudara-saudara hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Daud jadi anak kesayangan Tuhan. Seperti kita saat ini, siapa biji mata Tuhan? Amin. Haleluya. Kita ini biji mata Tuhan. Kita ini berharga di hadapan Tuhan. Amin. Berharga loh. Jadi kalau kita difitnah orang, ya. Nah, kalau kita diomong yang tidak baik sama orang, itu bagaimana kita? Saudara-saudara yang kekasih, tetap saudara diam. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Kalau saudara difitnah orang, dibenci orang, saudara tidak salah, saudara diam aja. Karena kita percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan masa depan yang penuh pengharapan untuk kita semuanya. Amin. Saudara tahu kan Thomas Alva Edison? Dia itu murid paling goblok di kelas. Nah, gurunya tidak sanggup. Terus anak ini dipulangkan mulai hari ini. Gurunya bilang sama mamanya, mulai hari ini anak ini tidak boleh bersekolah lagi di tempatku. Saudara-saudara, mamanya bilang, oh iya terima kasih. Terus waktu anaknya tanya, Ma, kenapa? Kenapa kok aku dipulangkan? Oh, nah ini ya, ini loh orang tua yang tahu firman Tuhan. Oh, kamu dipulangkan karena kamu itu tak layak sekolah situ. Kamu ini terlalu pintar. Dibalik sama mamanya. Bukan kamu ini miskin goblok. Nah, ya. Kamu ini terlalu pintar. Jadi sampai kamu itu dipulangkan. Oh gitu ya Maya. Nah ini anak percaya sama orang tuanya kan. Dia semangat. Wah aku orang hebat, aku orang pintar. Akhirnya terjadilah lampu listrik Thomas Alva Edison. Kalau tidak ada mamanya yang mengatakan hal seperti ini, listrik tidak ada. Hari ini mungkin kita masih gelap. Tapi karena orang tua yang cinta Tuhan, dia tahu apa yang baik, materi apa yang baik untuk anak-anaknya. Haleluya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, makanya kita percaya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu selalu mengucap syukur. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan mengucap syukur dalam segala perkara. Jadi yang pertama tadi, saudara-saudara yang kekasih, orang yang mengandalkan Tuhan tidak memakai kekuatan sendiri. Yang kedua, kita membaca dan menjadi pelaku firman Tuhan. Yang ketiga, orang yang mengandalkan Tuhan selalu mengucap syukur dalam segala perkara. Perkara apa yang kita ucapi syukur? Perkara yang sulit kita ucapi syukur, kita belajar. Untuk suatu perkara yang tidak enak, kita belajar mengucap syukur. Saya ini sering belanja di Shopee. Ya, saudara tahu di Shopee itu saudara sering banyak penipuan. Mau beli buah, mau beli apa, ya toh?
Saya ditipu itu bolak-balik. Tapi ya sudahlah. Ngucap syukur, loh enggak gampang ya. Ngucap syukur itu tidak mudah. Tapi untuk hal yang tidak enak, kita belajar ngucap syukur. Nah, saudara-saudara, saya tuh beli duren ya. Beli duren di Shopee. Terus waktu kita buka itu di video. Di video waktu dibuka duren yang ditimbol itu ya. Waktu dibuka ternyata itu sampahnya duren. Jadi itu cuma biji yang di 6 biji mungkin. Saya kaget. Nah waktu itu otomatis lah kita enggak bisa ngomong, Tuhan terima kasih saya dapat sampahnya duren. Ya enggak lah. Tuhan Yesus, saya nih ditipu loh Tuhan. Ini kayak apa sih Tuhan kok kayak gini? Ya toh, ini enggak murah ditipu. Tapi saudara-saudara, dari ucapan syukur, ya sudahlah mah, anak saya bilang, sudahlah mah itu orang kekurangan katanya. Lu kok enak? Nah, ya toh, saya bilang enggak bisa, harus ada jalan keluarnya. Ini orang kayak gini ini kurang ajar. Nah, akhirnya ya mengucap syukur. Ya Tuhan, mengucap syukur, terima kasih, ini pengalaman. Ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, di dalam ucapan syukur kita percaya Tuhan melipat gandakan. Amin. Ucapan syukur yang dari dalam hati, Tuhan melipat gandakan. Nah, setelah itu uang, singkat ceritanya uang saya kembali. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Pak Edi bilang, sudah kamu jangan beli lagi buah-buahan di Shopee, di mana sudah di toko buah paling beres, sudah kelihatan ya fisiknya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ya sudah itu dari pengalaman beli durian. Enggak sampai 1 bulan, adik saya yang tinggal di Manado itu ngirim durian montong. Loh, saya bilang, ongkosnya dari Manado ke sini itu berapa? Kalau saya tahu di Shopee itu 1 kilo 100.000. Terus dia bilang, loh orang mau ngasih kok dihitung uangnya? Gitu. Ya sudah, saudara-saudara, itu dia punya tanaman durian montong. Ini pas duriannya buahnya banyak katanya. Wih, saya ini kaget lihat durian montong ini loh. Jadi ucapan syukur itu dilipat gandakan sama Tuhan. Jadi kalau enak hidup ini enggak usah ngomel. Istri-istri kalau keluar kamar setelah doa keluar ngomel. Ya toh, masuk nangis, keluar ngomel, enggak dapat apa-apa. Sungguh. Coba saudara praktek, ya. Nah, di sini saya cuma mengucap syukur. Durian montong tuh dimakan sampai anak saya tuh kalau makan, manisnya, di video sama adiknya. Lah ini loh. Ya, kan kelihatannya hal kecil. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Ayatnya di mana ya yang paling terkenal? Berapa? Coba kita buka. Ya, sini aja. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Lah ini perintah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah kalau saudara-saudara boleh sehat, boleh ada di tempat ini. Amin. Ada orang yang ngiler. Saudara tahu ngiler apa? Ngiler berjemur, lihat orang berjemur di matahari. Loh, kenapa? Saya kaget. Karena apa? Dia kalau kena matahari, kulitnya melepuh. Waduh, kasihan. Jadi selama hidupnya di dalam rumah, gorden ditutup, semua kalau ada matahari masuk cepat-cepat gorden ditutup, semua ditutup. Karena apa? Kalau kena panas, kulitnya melepuh. Itu sakit apa kan? Lupus, iya. Anak saya bilang, itu sakit lupus mah. Temanku ada yang seperti itu. Aduh, kasihan, ya. Autoimun atau lupus, ya toh. Kalau kena matahari,
kulitnya melepuh katanya. Nah, saudara bersyukur enggak hari ini? Di tempat ini kita mau panas, mau dingin, kita bersyukur. Amin. Nah, kadang-kadang kita ini tidak sadar. Kita bangun tidur, kita ini sehat. Kadang-kadang dianggap, oh itu biasa. Kalau ada orang yang sakit, ya, yang tidak bisa napas, saudara tahu, napas itu mahal rasanya, ya. Kalau tidak bisa, pakai oksigen. Saya lihat ada banyak orang sakit, ya. Saudara tahu ada banyak orang sakit, tapi hari ini kita tidak sadar bahwa kita ini sehat, itu karena Tuhan. Amin. Ada yang, maaf, besan saya tuh kasihan sekali saya. Habis dioperasi katanya ada kista, ada apa, tapi tetap tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kalau bangun, duduk, sudah, aduh sakit. Duh kasihan saya ini gini, Tuhan, kasihan Tuhan, sembuhkan dia. Nah ini loh, untuk duduk aja susah, apalagi berdiri. Nah saudara-saudara, di sini kita ini ucapan syukur keluar. Nah kalau umur saya sudah sekian, ya, saya mengucap syukur kalau saya masih diberi kekuatan sama Tuhan untuk menyampaikan firman di tempat ini. Amin. Karena saya ini tahun lalu saya mengadakan sedikit syukuran, Pak Tris hadir ya, sama yang main musik hadir. Terus saya ini ngucap syukur Tuhan, saya ini bisa sampai 50 tahun menikah. Nah, kami bersyukur sekeluarga karena sehat semuanya. Terus bukan cuma gitu tok, sudah bersyukur terus tidak ada masalah. Enggak, pasti ada masalah. Di situ saya ke toilet, terus temen ada yang tanya, loh kamu itu menikahnya tahun berapa? Nah, menikahnya tahun berapa? Dikira saya bohong, ya. Terus anakmu umur berapa? Loh, apa? Oh iki, loh iya toh. Dihitung, nggak taunya. Dihitung, kamu itu hamil duluan apa enggak gitu loh. Loh untuk apa? Ya toh, ngitung orang, ya toh. Waktu itu saya mengucap syukur terima kasih Tuhan Yesus. Loh masih ada masalah, ya toh. Ini yo, kadang-kadang di sana sini memang banyak yang bawel. Tapi kita ini harus menjadi orang-orang yang kudus. Mulut kita ini perkataan-perkataan yang baik sesuai firman Tuhan, perkataan-perkataan yang positif supaya hidup kita itu positif semuanya. Amin. Saya diurus, loh tahun berapa menikahnya? Terus sekarang anakmu umur berapa? Ya toh? Terus kamu umur berapa? Loh. Lah itu saya gini diurusi kayak gini nih ya, amin, haleluya, puji Tuhan. Gak percaya, ya toh? Gak percaya, ya sudah urusanmu sendiri, ya toh? Pokoknya yang penting kita biarpun digonjang-ganjingkan orang, enggak ngalong, ya toh? Tetap utuh, ya sudah, ya toh? Yang marah, yang jengkel, itu loh energimu positifmu diambil jadi energi negatif yang masuk. Nanti sakit-sakitan, kalau sudah sakit-sakitan jangan tanya, ya toh kenapa? Lah semua kamu simpen, ini sakit hati sama ini pernah ngomong gini sama aku, ini pernah ngomong gini sama aku. Sudah biarkan. Jadi saudara-saudari yang penting itu firman Tuhan, biar bumi akan berlalu. Semuanya yang jelek yang apa harus berlalu dari kehidupan kita. Karena saat ini kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Jadi ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Saudara-saudara yang kekasih, mengucap syukur ya. Nah, ini saya akhiri ya. Jamnya sudah kelebihan ya Pak ya. Ya. Mengucap syukur, terima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Ada orang yang sampai sujud mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu AirAsia ya jatuh pesawatnya, semua meninggal. Dia itu telat datang ke bandara. Satu orang ini terlambat datang ke bandara. Nah,
Akhirnya dia yang cuma satu orang ini lolos. Wah, dia sujud ngucap syukur, kenapa saya telat bangun sampai saya tidak bisa ikut yang jam ini. Otomatis tiketnya juga hangus. Nah, di sini kan sulit ngucap syukur. Loh Tuhan, kenapa saya bangun terlambat Tuhan? Kenapa saya tidak dibangunkan? Nah, saudara-saudara yang kekasih, tidak ada kata-kata itu, tapi ucapkanlah syukur. Yang terakhir, teman saya pernah dari Bojonegoro ke Surabaya, dia naik kendaraan umum. Nah, kayak elf gitu, ya. Terus waktu berhenti di mana gitu, dia itu ke toilet. Nah, waktu dia ke toilet ditinggal. Terus, loh, kemana ini? Elfnya kok enggak ada sudah? Ya sudah, enggak apa-apa, beli lagi. Enak ya, kalau ada orang enggak emosian gitu enak ya. Saudara-saudara, emosi itu ada kadarnya loh. Ya. Jadi emosi yang tinggi, yang apa namanya itu, yang suka marah, suka rugi, ya. Tapi saya lihat kalau orang sabar itu, Tuhan, gimana caranya Tuhan jadi orang sabar? Saudara lihat saya ini sabar apa enggak? Enggak. Ya, kan dari kita ini cara berbicara, orang tuh tahu, orang ini modelnya kayak apa, ya. Jadi saya ini apa adanya. Ya toh, enggak senang saya tutup-tutupi di belakang, meskipun saya ngomong sama orang, ya toh. Saya pernah yang enggak pernah yang orang ini tadi yang dari Bojonegoro ke Surabaya, dia naik kendaraan lain, akhirnya di tengah jalan dia lihat kendaraan ini kecelakaan, teman saya, loh itu kendaraan yang saya naik tadi, ternyata kecelakaan semua meninggal. Nah itu loh, ucapan syukur itu menyelamatkan nyawa kita, ya saudara-saudara. Nah yang terakhir, ya saya nih pernah ke Maisong, ke orang mati. Terus ketemu teman-teman, ketemu teman anak saya. Sorry, saya nih kalau sama teman-temannya anak saya itu kayak anak sendiri. Ya toh. Jadi enggak ada, harus ini. Jadi mereka tuh ngomongnya biasa sama saya. Tapi satu orang tanya, waktu itu yang meninggal itu dikremasi. Satu orang tanya, Ai nanti kalau meninggal mau dikremasi apa mau dikubur? Loh orang seger-meger ditanyai. Loh kaget saya. Saya enggak bisa jawab, terus loh arek iki rodok senting mah kata gitu. Oh ya wes, ya toh. Ai mau dikremasi atau dikubur? Saya jawab dengan polosnya, ya saya mau dikubur lah gitu. Kan pada akhirnya kita harus mati. Kenapa kita harus sakit hati, harus tersinggung? Biarkan orang ngomong sama kita, kalau memang waktunya Tuhan ya kita berangkat. Kalau belum waktunya Tuhan, kita tetap bekerja untuk Tuhan dan kita juga untuk sesama kita. Amin. Dengan segenap hati kami ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk isi hati Tuhan yang begitu ajaib, begitu indah dan begitu mulia. Tuhan memberkati akan hamba-Mu Ibu Pendeta Margareta beserta suami, anak-anak, para menantu, semua cucu-cucu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami percaya bahwa angkatan orang yang benar akan selalu melihat dan mengalami kebajikan Tuhan. Tuhan akan menopang, menjaga, melindungi, memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan Ibu Julia yang harus istirahat karena sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan yang sempurna menjamah, melepaskan dan menyembuhkan Ibu Julia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan Ibu Marihot yang harus dirawat di rumah sakit karena penyakit lambungnya. Tuhan tolong kirim para malaikat-malaikat-Mu
untuk membawakan kesembuhan dari sorga. Menjamah Ibu Marihot, memulihkan dan menyembuhkan dengan sempurna. Juga jemaat yang karena harus istirahat di rumah, Tuhan juga menjamah, memulihkan dan menyembuhkan dengan sempurna. Jemaat yang berpergian keluar kota, keluar pulau, keluar negeri, Tuhan juga menopang, menolong mereka semuanya. Dalam kasih, dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan Bapak Presiden dan wakilnya. Semua jajaran menteri, TNI, Polri diberkati oleh Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Dan biarlah hujan keselamatan, hujan pertobatan itu nyata, berlimpah dan mengalir bagi negeri kami tercinta. Kami berdoa menyerahkan jemaat semuanya, dimanapun mereka berada. Tuhan menjamah mereka, Tuhan menjangkau mereka, Tuhan mengasihani mereka. Terima kasih Bapa di sorga, buat semua jemaat yang setia, yang sudah hadir, sesuai kebesaran kasih, kemurahan dan anugerah-Mu. Tuhan menyatakan kasih, kemurahan dan berkat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tangan-Mu. Sebelum saudara pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, arahkan pandangan dan hatimu kepada sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin kehidupanmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkat-Nya dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin.